guys, perkenalkan nama saya Nur Fitri Sari, NIM 1915051 dari kelas BKPI 4B, mahasiswi IAIN Sasbabel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku yang diampuh oleh Ibu Miska Zulfa, SPD IMA. Di sini saya akan membahas tentang peningkatan dan pemeliharaan perilaku. Mari kita mulai pembahasannya. Skuy! Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian pengukuhan positif. Pengukuhan positif adalah perilaku individu yang disebabkan oleh adanya imbalan positif yang akan diterima, sehingga menimbulkan kepuasan terhadap keputusan yang diambil. Sedangkan pengukuhan negatif adalah sebaliknya. Misalnya seorang pengemis datang meminta-minta, kita memberinya Rp1.000, maka pengemis ini esok akan datang kembali kepada kita. Penerapan efektif pengukuhan positif. Agar pengukuhan positif dapat dilakukan secara efektif, perlu diperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, menyajikan pengukuh seketika. Yang kedua, memilih pengukuh yang tepat. Dan yang terakhir, mengatur kondisi situasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jadwal pengukuhan berselang atau Intermittent Reinforcement Schedule atau IRS atau Partial Schedule, yaitu pengukuh diberikan tidak terus-menerus setiap kali perilaku sasaran timbul. Jadi, hanya sebagian saja yang mendapat pengukuh. Efek kedua jadwal ini berbeda. Jadwal pengukuhan terus-menerus memperkuat perilaku dengan cepat, tetapi perilaku akan cepat pula terhapus bila pemberian pengukuh dihentikan. Jadwal pengukuhan berselang dapat dengan cepat atau lambat mengubah perilaku, tetapi jadwal pengukuhan berselang cenderung lebih dapat mempertahankan perilaku yang dikukuhkan. Keunggulan prosedur pengukuhan positif. Pengukuhan positif ini cara terbaik untuk memperkuat kecenderungan perilaku seseorang. Prosedur ini akan lebih unggul lagi bila dirancang secara tuntas, sehingga pengukuh yang digunakan dapat beralih ke pengukuh sosial, yang kemudian dialihkan ke pengukuh intrinsik. Letak keunggulannya tidak hanya pada efektivitasnya, tetapi juga pada efek sampingnya. Objek yang mendapat pengukuhan positif cenderung menggeneralisasikan kepada dirinya, sehingga merasa dirinya berharga. Hubungan antara penerima dan pemberi pengukuh pun menjadi baik, karena pemberian pengukuh diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan. Karena keunggulan ini, prosedur pengukuhan positif ini adalah prosedur pilihan pertama. Bila tidak mungkin dilaksanakan, atau bila menurut perhitungan tidak mungkin efektif, maka baru digunakan prosedur lain. Prosedur apapun yang dipilih harus dibarengi dan dialihkan ke prosedur pengukuhan. Efek pengukuhan positif bagi kelompok. Pengujian pengukuh bagi kelompok dapat menyebabkan respons sosial. Para anggota kelompok saling memberikan semangat untuk mencapai persyaratan perilaku yang mendapat pengukuh. Mereka saling membantu, atau yang pandai menjadi tutor bagi yang kurang pandai, dan mereka mengatur kerjasama yang lebih baik atau rapi. Sebaliknya, pengukuh positif bagi kelompok dapat menyebabkan para anggotanya terlalu menuntut mereka yang dirasa menghambat tercapainya sasaran. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengukuhan negatif. Pengertian pengukuhan negatif, maksud dari pengukuhan negatif ialah meningkatkannya kemungkinan berulangnya kejadian perilaku disebabkan terhindarnya dari atau dihilangkannya sistem yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi perilaku tersebut. Jadi, suatu perilaku mendapat pengukuhan negatif apabila perilaku itu meningkat atau terpelihara karena berasosiasi dengan hilangnya atau berkurangnya suatu stimulus. Pengukuhan perilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, keluarga, dan teman sebaya. Kelemahan penggunaan pengukuhan negatif. Yang pertama, harus disajikannya stimulus aversif yang seringkali tidak menyenangkan bagi penguji sendiri. Yang kedua, bila penyajian pengukuh positif berulang kali dapat menimbulkan kejenuhan atau kekenyangan, penyajian pengukuh negatif berulang kali dapat menghilangkan daya aversifnya. Dan yang terakhir, reaksi terhadap pengukuh negatif tidak selalu berupa perilaku sasaran. Berbagai alternatif perilaku dapat timbul sebab tujuannya ialah menghindari stimulus aversif yang mengenainya. Reaksi tersebut dapat berupa agresi atau emosi yang tidak konstruktif terhadap pemberi pengukuh maupun terhadap suasana di mana stimuli aversif disajikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode untuk meningkatkan tingkah laku. Tindakan yang harus dilakukan yaitu mengajak yang bersangkutan berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perilaku. Yang pertama yaitu shaping. Dalam shaping terdapat 5 poin, yaitu A. Memilih sasaran perilaku, B. Mendapatkan data yang dapat dipercaya, C. Menguatkan perilaku yang
Bandura dan Walters 1963, dan Clarizio dan Yellon 1967. Terdapat 3 efek modeling atau memeragakan. Yang pertama, akibat modeling atau penelitian belajar. Anak-anak mungkin mendapatkan perilaku dari model yang sebelumnya tidak berperan baginya. Pada situasi ini, perilaku yang dilakukan anak-anak itu adalah menirukan perilaku model mereka. Yang kedua, menumbuhkan atau tanggapan fasilitas. Pada situasi ini, perilaku model berguna untuk memfasilitasi kejadian yang telah dipelajari sebelumnya, tetapi perilaku anak telah berhenti. Dan yang terakhir, kontingensi kontrakting. Kontingensi kontrakting dalam modifikasi perilaku telah didefinisi oleh Becker 1969, yakni mengkondisikan agar anak tersebut memperoleh tingkat perkembangan di mana mereka akan melakukan perjanjian tanpa menunggu perintah dari guru. Penggunaan kontingensi kontrakting sebagai teknik dalam modifikasi perilaku adalah prinsip dasar pengembangan oleh David Permak 1959. Prinsip Permak berbunyi sebuah perilaku atau kejadian yang bernilai tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku dengan kejadian lain yang bernilai rendah.